Halo, kalian udah pernah belum ke Museum Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta? Di sini asik lah, selain buat edukasi buat anak-anak, juga kita jadi paham bagaimana kondisi ketika Gunung Merapi meletus dan juga bagaimana orang-orang yang ada di sana. Tadi tiket masuknya sangat-sangat murah, menurut aku terlalu murah malahan. Untuk museum edukasi seperti ini harusnya dibedakan antara tiket pelajar, mahasiswa, dan awam umum biasa. Di ruang hall besar ini kita langsung disambut dengan simulasi Gunung Merapi. Kecil begitu, begitu ininya, begitu tuh ya. Sebelah kirinya Mbah Marijan Rumahe. Terus ke ininya Sungai Gendol, Sungai Opak. Kita masuk ke ruang erupsi di 2010. Di situ ada foto barang-barang itu sebelum lonyot karena panas. Yang merupakan diorama di mana barang-barang yang diambil itu benar-benar yang pada waktu itu terjadi. Ini aku sedih banget loh lagi lihat duka Merapi ini karena di situ ada foto ibunya yang sedang menangis. Jadi aku bisa membayangkan situasi pada waktu itu. Selanjutnya kita akan melihat ruangan di mana kita tahu bagaimana pulau-pulau di Indonesia terbentuk. Dari yang satu utuh akhirnya menjadi negara kesatuan Nusantara kita. Nah, kalau ini seru buat kamu yang kalau peta butanya membabi buta, di sini kita jadi bisa tahu nih gunung ini ada letaknya di mana dengan tombol-tombol yang ada. Kelut Arjuna Welirang Semeru, mau susah lihatnya tuh. Bromo, Lamongan, yang Argopuro, Raung, Kawah Ijen, Bali, Batur, Gunung Agung, NTB, Rinjani, Tambora, Sangapi. Lihat ke situ, lihat ke situ. Nah, ini adalah maket di mana di bawah Gunung Merapi itu seperti apa. Kita jadi bisa membayangkannya, dah gitu mereka kasih gambar pula. Nih kita juga jadi tahu bahwa pemerintah selalu berperan aktif di dalam peristiwa Gunung Merapi. Di luar tuh ada tempat simulasi gempa, tapi nanti ya kita lihat. Nah, sejarah letusan Gunung Merapi di Indonesia sebanyak ini, segono ini. Oh my god. Kalau ini alat-alat untuk mencatat dan mengukur gunung berapi kalau seandainya terjadi erupsi ataupun letusan. Nah, sudah terdengar panggilan untuk nonton film. Aku jadi cepat-cepat nih naik ke lantai 2. Oh ya, di sini bagus juga ya untuk mereka yang lansia atau difabel. Ini ada tramnya. Tapi kalau yang enggak naik tangga ya.
Sebelum kita lihat pameran yang ada di lantai 2, kita akan nonton film dulu. Jadi kayak mau nonton bioskop, tapi ruangannya tidak sebesar ruang bioskop. Nah, di samping nggak boleh, aku juga nggak ada niat nih videoin filmnya karena supaya kamu penasaran datang ke sini. Dan yang asik memang nonton videonya karena kita jadi tambah banget pengetahuan dan kita bisa merasakan bagaimana situasinya ketika Gunung Merapi itu mulai menampakkan kekuatannya. Jadi kita lebih menghargai alam, lebih menghargai juga kerja para ahli Gunung Merapi ini. Ini lokasi simulasi gunung tadi yang ada di bawah. Kita lihatnya dari lantai atas. Luas banget ya tempatnya. Nah, inilah dioramanya Gunung Merapi. Kita bisa lihat ya. Ini kecil kan di sini nih gunungnya di bawah. Nah, setinggi itulah asap dan kepulannya. Bisa dibayangkan berapa kali lipatnya kan? Dan ini juga menarik ya, dioramanya sesuai dengan letusan pada waktu itu seperti apa, dibikin semirip mungkin. Sebenarnya aku bisa membayangkan situasi ini karena sebelumnya aku sudah wisata dengan menggunakan jeep wisata Merapi. Nah, kebetulan orang yang memandu kita nih yang bawa mobil jeep itu orang yang berada dalam situasi tersebut. Nah, dia itu penduduk di situ dan dia menceritakan bagaimana kondisinya juga. Jadi menarik sekali karena dia mengatakan bahwa setelah terjadi letusan itu mereka tidak tahu harus berbuat apa karena uang tidak ada dan sebagainya. Maka mereka membuat wisata itu. Nah, jadi kenapa ada wisata jeep keliling Merapi? Itu dia efek dari bencana dan juga keuletan manusianya yang ada di situ. Jadi kita salut loh ngasih jempol kepada mereka. Jadi kalau kamu wisata ke situ, kasih tips lah buat mereka supaya mereka tetap survive juga. Oh ya, soal Mbah Marijan tidak mau meninggalkan gunung itu karena komitmen dia. Jadi dia kayak pilot gitu ya, kayak nahkoda kapal. Dia tidak akan pergi sampai semua orang pergi benar-benar semuanya. Karena ternyata pada waktu itu nggak semua orang juga bisa pergi, belum sempat ya gitu. Video nextnya nanti aku bikinin ya wisata Jeep Merapinya. Nah, di sini disajikan setiap terjadi erupsi hasilnya seperti apa, bumi ini terlihat seperti apa. Di sini juga dijelaskan bagaimana kita evakuasi kalau terjadi gunung meletus seperti ini. Nah, ini simulasi gempanya ya. Jadi walaupun tidak kenceng ya kayak simulasi-simulasi di Jepang, tapi cukuplah buat anak-anak membayangkannya seperti apa. Apalagi buat mereka yang memang nggak pernah ngerasain gempa. Nah, ini yang tadi aku bilang, aku kasih lihat simulasi gempanya ya seperti ini. Jadi di situ ada jalur yang bisa dibikin bergetar. Nah, tuh anak-anak kecil lagi mencobanya. Nah, aku juga mau mencobanya nanti setelah turun, tapi ya dasarnya aku tuh lupa ngerekamnya. Jadi yang ini aja yang aku masukin. Itu artinya kamu sendiri yang harus coba. Nah, itu ruang simulasi, bukan ruang simulasi sih sebenarnya, lebih pada foto-foto ketika terjadi gempa. Nah, ini dia simulasi untuk tsunami. Tapi sayang ya karena nggak ada miniatur orangnya, jadi kita nggak bisa bayangkan ombak itu setinggi apa. Jadi ini kesannya cuma kayak pantai biasa. Mungkin kalau dikasih miniatur-miniatur manusianya jadi lebih seru, kelihatan banget seremnya. Nah, demikian tadi perjalanan kita wisata di Volcano Museum. Parkirannya luas, untuk anak-anak oke, untuk difabel oke, untuk lansia oke. Jadi, kapan lagi kamu ke museum? Yuk! Oh ya, jangan lupa like, subscribe, sama share juga dong. Terima kasih.